Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari kelompok 3 sebagai moderator, yang bertugas sebagai moderator. Pada sesi diskusi kali ini, saya tidak sendiri, ada teman sekelompok saya, yaitu Adha Miftahul Jannah, Intan Agustin Pramadya, Nurhaliza, Putri Amelia, dan Yesi Oktavia. Baiklah, langsung saja ke materi. Langsung Baiklah, selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Nurhaliza. Simplisia. Simplisia adalah bentuk jamak dari kata simplek yang berasal dari kata simple yang berarti satu atau sederhana. Istilah simplisia dipakai untuk menyebutkan bahan-bahan obat alami yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk. Simplisia yaitu bahan alam atau bagian bahan alam yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali pengumpulan dan pengeringan. Simplisia adalah bahan alam yang dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain. Suhu pengeringan simplisia tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Simplisia segar adalah bahan alam segar yang belum dikeringkan. Simplisia bunga atau flos. Flos adalah bagian tanaman berupa bunga. Kebanyakan simplisia dibuat dari bunga yang masih kuncup. Simplisia bunga atau flos dapat berupa bunga tunggal atau majemuk, bagian dari bunga majemuk serta komponen penyusun bunga, pada dan belum berupa zat kimia murni. Bunga Nusa Indah. Tanaman bunga Nusa Indah yang paling banyak ditemui biasanya yang berwarna putih dan juga merah muda. Meski sebenarnya masih terdapat beberapa warna lainnya. Beberapa bagian tubuh dari tanaman ini bisa digunakan sebagai obat yang berkhasiat untuk beberapa penyakit seperti batuk, influenza, demam, bisul, diare, bronkitis, sakit tenggorokan, kencing tidak lancar, bahkan dapat mencegah terjadinya kanker payudara. Terdapat klasifikasi tanaman bunga Nusa Indah. Memiliki nama latin Mussaenda frondosa, kingdomnya Plenty, subkingdomnya Viridiplenty, infrakingdomnya Streptophyta, superdivisinya Embryophyta, divisionnya Tracheophyta, subdivisinya Spermatophytina, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Gentianella Just X Birch and G. Presi, familinya Rubiaceae Just, genusnya Mussaenda Burn XL, spesiesnya Mussaenda frondosa. Pembuatan simplisia bunga Nusa Indah dilakukan dengan pengumpulan bahan baku dan sortasi basah bunga Nusa Indah. Proses pengumpulan bahan baku bunga Nusa Indah setelah dipetik dari batang dan dilakukan sortasi basah yaitu pemilihan antara bunga yang baik digunakan, layu, dan batang hingga daun. Proses ini dilakukan agar mendapatkan bahan baku yang baik. Selanjutnya dilakukan tahap pencucian, yaitu menggunakan air yang mengalir. Tujuannya untuk membersihkan bunga atau simplisia dari kotoran seperti kerikil, debu. Kemudian dilakukan pengeringan. Pengeringan bunga Nusa Indah dilakukan dengan cara penjemuran secara langsung di bawah sinar matahari. Hal ini dilakukan untuk menurunkan kadar air pada bunga tersebut. Kemudian dilakukan sortasi kering bunga Nusa Indah. Terakhir, dilakukan penyimpanan, disimpan dalam wadah yang tidak mudah terkontaminasi. Selanjutnya bunga kertas. Bunga kertas mempunyai bagian tanaman yang berwarna-warni. Oleh karena itu, bunga kertas menjadi tanaman hias yang sangat populer karena kecantikan warnanya dan cara merawatnya yang mudah. Bunga bougainville juga bisa mengobati masalah pencernaan seperti diare, asam lambung, atau sakit perut. Soalnya di dalam bunga kertas terdapat kandungan senyawa anti-inflamasi. Cukup minum teh bougainville panas untuk meredakan sakit perut dan membantu
menurunkan asam lambung tinggi. Adapun klasifikasi tanaman bunga kertas, kingdom Plantae, subkingdomnya Frigiplantae, divisi Trachyobionta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllanae, famili Nitaginaceae, genus Bougainvillea, spesies Bougainvillea spinosa, Bougainvillea buttiana, Bougainvillea puruviana, Bougainvillea spectabilis, dan Bougainvillea glabra. Proses pembuatan simplicia bunga kertas yang pertama, pengumpulan bahan baku. Waktu tumbuh bunga kertas biasanya setelah 20 hari batang bunga kertas tersebut sudah mengeluarkan tunas mudanya. Pada tahap ini bunga dipetik dari batangnya, lalu dikumpulkan dan siap untuk dilakukan tahap selanjutnya. Selanjutnya sortasi basah dilakukan dengan tujuan untuk pemilihan hasil panen ketika bunga kertas masih segar. Pada tahap ini sortasi dilakukan untuk pemilihan terhadap bunga yang tidak digunakan seperti layu, bagian bunga yang rusak, dan rumput-rumputan. Selanjutnya pencucian. Bertujuan untuk membersihkan kotoran yang melekat pada bunga, dilaksanakan menggunakan air bersih yang mengalir. Dalam hal ini, jangan terlalu lama dalam pencucian untuk menghindari bunga tersebut layu. Tahap selanjutnya pengeringan. Tujuan pengeringan yaitu untuk menurunkan kadar air pada bunga, menghilangkan aktivitas enzim. Pada bunga kertas dilakukan pengeringan dengan cara diangin-anginkan dan penjemuran di bawah sinar matahari. Kemudian sortasi kering, bertujuan untuk memisahkan bagian bunga yang sudah dikeringkan yang terlihat nampak layu atau tidak layak digunakan untuk simplicia. Yang terakhir penyimpanan. Bunga kertas yang sudah dikeringkan dan disortasi kering disimpan dalam wadah dan ditutup rapat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya serahkan ke moderator. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya Mbak mau bertanya atas nama Rusmini dari kelompok 1 Rizoma. Pertanyaannya untuk cara mengkonsumsi bunga Nusa Indah sama bunga kertas itu dengan cara yang bagaimana ya? Misalkan apa direbus, apa diseduh air panas, apa bisa dimakan langsung kayak sebangsa daun jambu biji gitu kan? Itu bisa dikonsumsi langsung. Dan terus ada nggak dosis yang dianjurkan seperti kayak kunyit sama apa tadi jahe ya? Itu kan ada dosisnya sekitar 2 sendok atau 3 sendok. Itu aja Mbak pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama izin menjawab. Untuk penggunaannya bisa dengan cara diseduh pakai teh, kayak seduh teh gitu dengan air panas. Kalau untuk takarannya sendiri, secukupnya aja sih. Ya. Jadi nggak ada dosis tertentu ya? Maksudnya ketentuannya baiknya apa? Sekitar berapa gram gitu? Itu nggak ya? Dikira-kira aja. Iya, dikira-kira aja. Oh ya udah, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama.
Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan. Siva mau bertanya dong. Iya, Mbak. Dari kelompok 1 Rizoma atas nama Fitriyanti Rasati. Maaf mau tanya, tadi kan katanya kalau bunga Nusa Indah itu bisa meredakan batuk ya kalau nggak salah. Itu kandungan apa ya yang terdapat di bunga Nusa Indah yang bisa meredakan batuknya? Terima kasih. Ya, silakan temannya dibantu ya. Ini terlalu lama ini menjawabnya. Izin menjawab. Secara umum, kandungan kimia yang terkandung di dalam bunga Nusa Indah adalah stigmasterol, arginolic acid, B-sitosterol, spanonin, dan flavonoid. Apakah menjawab, Mbak Fitria? Jadi kandungan itu semua terdapat di bagian bunganya ya? Terdapat, iya. Oh ya, oke, makasih. Sama-sama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Selama diskusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.